Teman-teman, kita ngobrol hukum lagi. Kali ini sistem, ya. Pertanyaannya, apakah sistem hukum kita ini sudah sesuai di zaman sekarang? Mengingat banyaknya kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum, baik sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai korban kejahatan, ya. Khususnya masalah narkotika. Apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika ini sudah sesuai dengan harapan daripada undang-undang narkotika sendiri, ya? Teman-teman perlu tahu bahwa undang-undang narkotika kita itu tujuannya ada dan itu ditulis di undang-undang tersebut. Yang pertama, tujuannya adalah memastikan ketersediaan narkotika sebagai obat-obatan. Itu tujuan pertama. Yang kedua, menyelamatkan anak bangsa dari ketergantungan narkotika. Dan yang ketiga adalah memberantas narkoba atau narkotika. Jadi tujuan utama itu adalah bukan memberantas, tapi menyelamatkan anak bangsa dari ketergantungan narkotika. Dalam hal ini berarti bagaimana supaya anak bangsa ini tidak lagi menyalahgunakan narkotika. Itu ya menurut undang-undang. Nah sekarang coba kita lihat apa kata Bapak ini, anggota DPR, Bapak Hinca Panjaitan. Anggaran negara ini habis ngurusi korban-korban pengguna narkoba ini. Polisi, penyidik, kalau kita anggarkan satu kasus 10 juta saja sampai selesai limpah, jaksa juga kira-kira 10 juta, kita ambil pukul rata, pengadilan juga 10 juta, berarti 30 juta. Nah 30 juta per kasus ini, jika kita kalikan sekarang warga binaan itu ada 265 ribu, 80%-nya itu 212 ribu, itu 6,3 triliun hanya mengirimkan ke penjara. Sampai di penjara Pak Menteri atau kita semua mengalokasikan anggaran 2,4 triliun, digabungkan ini jadi 8,4 triliun, pekerjaan sia-sia. Nah ternyata dari keterangan Bapak ini bahwa biaya yang dikeluarkan dalam hal penanganan narkotika ini sangat besar dan katanya sia-sia, tidak bermanfaat. Apakah ini karena sistem penanganannya yang perlu kita rubah? Nah, baru-baru ini, ini salah satu kasus ya, banyak ribuan kasus. Kasus ini terjadi di Kebumen, ya. Mulai dari awal proses penangkapan sampai persidangan, orang tua daripada pelaku itu banyak konsultasi kepada saya karena mereka ini orang susah, tinggal di desa, bahkan tidak pernah sekolah orang tuanya. Jadi berbahasa Indonesia aja sulit. Kasus ini sudah pernah saya bahas juga di video sebelumnya. Tapi baru kemarin anaknya tadi dijatuhi hukuman vonis 1 tahun penjara. Jadi begini, si A ditangkap oleh polisi karena informasi masyarakat dan ditemukan barang bukti padanya 0,5 gram sabu. Setelah ditanya-tanya polisi, dia mengaku membeli pada penjual bersama-sama dengan si B. Lalu si B ditangkap juga. Di si B tidak ada barang bukti. Si B inilah yang orang tuanya konsultasi sama saya tadi. Singkat cerita, keduanya dibawa ke kantor polisi. Catatannya tadi, si A ditemukan barang bukti 0,5 gram dan si B tidak ada barang buktinya. Hanya saja keduanya mengaku memakai. Dan mereka mengaku membeli seharga 1 juta kepada si C, ya, melalui telepon. Transaksinya melalui telepon. Setelah transaksi melalui telepon, lalu si A mentransfer uang kepada si C, penjual tadi, sebanyak 1 juta rupiah. 900 ribu dari si A, lalu 100 ribu dari si B, karena dia nggak punya uang, ya. Nah, diproseslah keduanya ini. Nah, bagaimana prosesnya? Banyak juga yang kejanggalan kemarin dan saya sudah buat videonya. Singkat cerita, diponislah si B ini baru-baru ini 1 tahun penjara. Sementara si A 1 tahun penjara juga sama. Nah, kok bisa? Kita juga nggak tahu. Nah,
Seandainya kita berpikiran jelek, mereka ini mengeluarkan uang, ya kan, paling-paling 50 juta paling banyak ya. Kalaupun ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab misalnya, berarti mereka mendapat uang 50 juta. Seandainya, kita bayangkan aja seandainya. Nah, sementara biaya yang dikeluarkan untuk mereka tadi sudah ratusan juta ya teman-teman. Proses hukum sebagaimana disebutkan oleh Pak Hinca Panjaitan tadi. Proses hukumnya saja sudah 30 juta. Belum lagi biaya mereka di penjara setahun. Mungkin sudah banyak kan. Jadi kan ini menurut saya juga mubazir ya teman-teman. Nah kalau kita lihat lagi undang-undang tadi yang tujuannya adalah yang utama itu menyelamatkan anak bangsa dari ketergantungan, kan seharusnya orang ini tidak usah dipenjara ya kan. Karena biayanya akan lebih besar daripada mereka direhabilitasi misalnya. Lagi pula kasusnya kan seperti itu. Dan anehnya lagi, penjualnya tidak diproses, tidak ditangkap. Ya. Sampai saat ini saya belum ada kabar sudah ditangkap atau belum. Tapi yang jelas kedua tadi sudah diponis. Dan menurut informasi ya bahwa penjualnya itu ada di dalam penjara katanya. Ini kan perlu diselidiki sebenarnya kan. Tapi faktanya si penjual tadi tidak ditangkap. Nah berarti kan sudah bertentangan juga dengan undang-undang tadi teman-teman. Harusnya kan yang diutamakan menyelamatkan anak bangsa dari ketergantungan narkoba tadi kan. Ini malah yang harusnya direhabilitasi malah dipenjara sehingga biaya negara berbengkak. Sementara pelakunya tadi tidak diproses. Jadi menurut saya barangkali sistem hukum kita ini memang perlu diperbaiki. Atau setidaknya dirubah untuk menutup celah-celah aparat menyalahgunakan wewenangnya sehingga kontraproduktif dengan undang-undang yang dibuat. Jadi dalam hal ini menurut saya perlu dipikirkan sistemnya, sistem penegakan hukum kita diperbaiki. Belum lagi yang menurut saya perlu diperhatikan adalah kemampuan atau ilmu dari aparat penegak hukum kita. Apakah mereka sudah profesional, sudah paham tugasnya, atau apakah mereka paham tapi melakukan tugasnya ada kepentingan, misalnya uang dan lain sebagainya. Ini menurut saya pribadi perlu kita perbaiki kalau kita memang ingin negara kita ini negara hukum atau hukum adalah panglima. Supaya apa? Selalu saya katakan, kalau suatu negara hukumnya itu pasti, tidak abu-abu, maka investasi akan lancar. Orang nanam modal di negara kita akan bersemangat, tidak ada kekhawatiran. Jadi ujung-ujungnya tetap juga akan perekonomian dan kesejahteraan negara kita dan tentu untuk rakyatnya. Tetap bersama Lang Maut Indonesia, pelopor masyarakat cerdas hukum. Assalamualaikum. Elang Maut, pelopor anti kesewenang-wenangan, pengacara bagi diri sendiri.